Dan ibu buang melati, lalu suruh mandi lah. Dan gak tahu, Bapak sih taunya dari orang yang pernah kesini dan kesini lagi cerita. Dan biar suasana menjadi seperti biasa lagi, gue selawatnya dikencengin lah nadanya sama temen gue ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitulah terus panjang perjalanan. Dan karena ngalangin jalan, gua turun dan berniat ingin mindahin karung itu dari tengah jalan pindah ke pinggir jalan, karena ngalangin gua atau pengendara lain lah. Biar tidak terganggu, akhirnya pas gua mau sampai, satu langkah lagi, pas gua mau begini nih, mau ngangkat, ternyata karung itu terbang dan sambil ketawa. Hihihi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Paul. Untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah nyata, dan kisah tragedi. Dan di segmen kali ini, segmen cerita teman. Cerita teman gue ini, ketika dia jenuh sama perkotaan dan dia lalu ingin berlibur. Bahasa zaman sekarang itu healing ke Gunung Salak, air terjun. Mungkin air terjun Curug Bidadari. Dan awal dia berangkat, itu sudah ada tanda-tanda di dalam hati dia dengan rasa yang ragu. Wah, gue pengen healing tapi kok gue males. Gue pengen berangkat tapi kok gue males. Dan akhirnya keraguan dia ini terjawab di saat dia pulang dari Gunung Salak. Lo tahu dia diikutin apa? Kuntilanak berbaju merah. Nah, gimana? Penasaran? Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, di sini aja. Anggap aja si temen gue ini gue ya, dan anggap aja gue yang menjadi kejadian ya. Jadi awalnya temen gue ini di pabriknya nih jenuh dan ingin banget liburan nih, healing. Karena waktu itu hari Sabtu dan dia nyamperin temannya lah. Weh bre, main yuk, kemana kek? Cabut, jawab temennya itu. Mau kemana? Air terjun yuk, Gunung Salak. Wah seru tuh. Yaudah ayo, kita berangkat nih. Kan kita kerja setengah hari nih, beres-beres. Nanti jam 1 gue jemput ya ke rumah lo. Oke deh, ya siap. Nah, awal perjalanan nyamperin ke rumah temannya. Dan sampai rumah temannya, rasa ragu itu mulai muncul. Samper, terus temennya keluar. Dan gue bilang, wih bre, kok gue malas ya kesono? Ragu, ada apa ya? Takut kenapa-napa gue nih nanti di jalan. Terus kata temen gue ini, ya udah berangkat aja bre, apa-apa. Itu kan cuma rasa malas. Kan kita niatnya mau liburan tadi di pabrik.
ayolah gas. Akhirnya gue berangkat lah sama teman gue ini. Dan setelah berangkat, kita menyusuri jalan dari ke jalan perkotaan. Akhirnya sampai jalan ke legok dan yang agak sepi. Terus sampai tiba di perkebunan sawit. Dan di perkebunan sawit itu sangat sejuk. Kita jalan terus sampai di kaki Gunung Salak. Dan kita sampai di air terjun Salak. Setelah sampai, kita main air dan kita berenang lah di situ. Dan lo tahu, di saat dia berenang di pojokan pohon bebatuan, dia melihat wanita bergaun merah dan dia melirik. Wih, cakep banget tuh cewek. Terus temen gue nyaut, lah mana cewek? Oh no, gak ada bre. Mana ada cewek? Ono kan ruyuk-ruyuk bebatuan. Ah, lu ngayal aja lu bre. Temen gue tuh. Akhirnya setelah gue ngobrol sama temen gue dan gue ngeliat lagi, gak ada cewek itu. Si cewek yang bergaun merah ini gak ada. Dan lalu kita bermain air seperti biasa lah. Main air, berenang. Dan gue, karena gue suka batu cincin ya, batu akik. Dan di air terjun itu gue malah jalan-jalan, ngangkat-ngangkat batu dan lihat nih, ada gak nih ya batu akik nih. Sambil dia mencari, sambil dia merendam lah, berenang ke dalam dasar air terjun nih. Dicari ya batu akik dan dia gak nemu lah, gak nemu. Dan gue gak nemu dan gue langsung, karena hari itu sudah sepi, jam 5 sore itu sudah sepi. Hanya kita berdua, gue sama teman gue ini. Dan akhirnya teman gue bilang, bre, lapar gue, makan yuk bre. Dan gue juga bilang, ya udah, ayo, gue juga lapar, udahan lah. Akhirnya gue udahan lah tuh. Ganti baju di tempat karena udah sepi, nggak ada siapa-siapa kan, tukang dagang di atas juga udah nggak ada. Dan gue buka baju di situ, ganti baju di situ, ganti baju kering. Dan di situ gue udah beres. Akhirnya gue naik ke atas, ke parkiran, ngambil motor. Dan gue karena pasti lu tau lah, yang pernah ke Gunung Salak, pasti banyak yang tukang dagang kan, di jalur Gunung Salak itu. Dan temen gue ini berangkat, lalu ada warung. Dan gue makan mie pakai nasi. Karena pengen makan mie teman gue dan gue ngikut lah makan mie. Dan di saat gue makan, teman gue ini kan ngadepnya ke gue dan gue ngadepnya ke rimbunan pohon tuh. Lalu gue ngeliat cewek itu lagi, entahlah itu benar atau bohong. Dan gue bilang ke teman gue ini, bre, ceweknya ada lagi no, di pohon no. Lalu temen gue nengok lah, mana? Gak ada. Wah lu, diikutin kali lu sama setan Gunung Salak nih. Nah, setelah temen gue bilang begitu, gue merinding hebat. Anjir, masa gue diikutin kuntilanak Gunung Salak? Terus gue bilang lah ke kang warungnya. Dan gue bilang, punten pak, hari di dia emang sok aya jurik nanya pak, jurik baju berem pak, bapak pernah nyele? Dan si bapak itu ngomong lah, nya deh, mohon, di dia emang sok aya, emang ade bisa nyele? Terus gue bilang, ya bisa lah pak, kalau gaknya bisa ya nyele, abi tuh bakal sampai dia, abi mungkin di bawah ya pak. Si bapak itu ketawa. Bisa aja lu tong. Nges, dar, terus balik. Hati-hati di jalan. Bye-bye. Tahu kenapa-napa. Dan di saat bilang begitu si bapak, temen gue nih nyaut, hati-hati kenapa pak?
Terus si bapak itu nyaut lagi, bilang, Iya, hati-hati di jalan. Kamu ini lagi diikutin. terus gue nengok lah ke si bapak. Lah, diikutin apa pak? Kuntilanak Gunung Salak yang tadi saya lihat pak. Lalu si bapak itu bilang, Iya deh, hati-hati ya. Banyak-banyak istighfar sama salawat. Biar dia menjauh dan gak mau ngikutin kamu terus sampai rumah. terus gue jawab lagi lah sama si bapak itu, lah pak emang ada yang sampai diikutin sampai rumah? Iya deh, sering banget ada yang diikutin sampai rumah. Dan setelah sampai rumah, orang rumah nyium bau melati. Dan nyium bau bunga melati, lalu suruh mandi lah. Dan gak tahu. Papa sih taunya dari orang yang pernah kesini dan kesini lagi cerita. Oh gitu pak, yaudah pak. Dan berhubung gue makannya sudah beres kan, sudah beres dan sudah ngopi, gue pulang itu maghrib lah. Karena maghrib kan ajan maghrib, gue berhenti dulu, ngopi dulu. Setelah ngopi, ajan maghrib selesai, gue turun pulang. Setelah turun, dan lu tahu di perjalanan selama di Gunung Salak itu gue perjalanan, gue turun naik motor. Gua dan temen gue ini merinding hebat. Dan mencium bau bunga melati yang tadi si bapak bilang. Gue gak tahu apa nih. Dan temen gue panik, gue juga panik. Dan kita setiap perjalanan itu, di sepanjang perjalanan sampai rumah, gue selalu istighfar dan membaca sholawat terus. Dan biar suasana menjadi seperti biasa lagi, gue sholawatnya dikencengin lah nadanya sama temen gue ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitulah terus panjang perjalanan. Dan lo tahu, setelah gua keluar dari kaki Gunung Salak, gua di salah satu daerah. Di situ banyak perkebunan sawit. Kurang lebih sekitar pukul jam 10 malam. Jam 10 malam itu di kebun sawit tidak ada siapa-siapa, hanya gua dan teman gua dan satu motor gua ini. Nggak ada motor papasan atau barengan, tidak ada sama sekali. Dan lo tahu, di jalan gua dan temen gua itu ngeliat karung di tengah jalan. Kita berdua, gue sama temen gue ini, nggak ada rasa penasaran atau rasa takut, apa begal, atau apalah, atau sampah. Kalau sampah sih nggak mungkin, gede banget, ya segede karung lah di jalan. Dan karena ngalangin jalan, gue turun dan berniat ingin mindahin karung itu dari tengah jalan pindah ke pinggir jalan. Karena ngalangin gua atau pengendara lain lah. Biar tidak terganggu, akhirnya pas gua mau sampai, satu langkah lagi, pas gua mau begini nih, mau ngangkat, ternyata karung itu terbang dan sambil ketawa. Hihihi, gitu. Dan gua hanya begini dan duduk. Ngeliat kuntilanak itu terbang. Dan tahu temen gue nggak sadar di situ. Dan temen gue tiba-tiba ada di samping gue. Ayo naik, cepet jalan, woi naik. Akhirnya gue naik dan gue ngebut lah di situ. Tahu dah, mungkin jalan yang rusak terabas sama temen gue, jalan bebatu yang diterabas sama temen gue. Dan kita sudah sampai
perjalanan sudah sampai perkotaan lah, sudah sampai hampir dekat rumah, sudah sampai kota. Lalu gue ngantar temen gue kan, bre, gila hari ini serem ya. Lalu temen gue menjawab, iya bre, gila ini pengalaman. Kali ini gue punya pengalaman kayak gini bre. Wah seru bre, tapi serem bre. Gila tuh kuntilanak, masih ngikut aja. Lu masih nyium gak bre? Iya, gue masih nyium. Ternyata gue sudah sampai rumah temen gue ini. Kita sama-sama nyium bau bunga melati. Dan di saat kita nyium bunga melati itu, gue bilang lah, yaudah bre, lu mandi, terus sholat, doa, biar dijauhin sama setan Gunung Salak. Dan akhirnya temen gue masuk lah ke rumahnya. Dan gue pulang kan. Setelah sampai rumah, orang tua gue nyamperin gue, buset, bawa apaan lu? Lalu gue kaget lah, kenapa ngomong bawa apaan? Kenapa mbah? Orang gak bawa apa-apa, tas lu bau banget. Iya mah, tadi aku habis main ke Gunung Salak, ke Curug mah, air terjun, dan aku pulang. Dan aku sampai sini masih nyium mah. Oh yaudah, jangan masuk dulu, cuci kaki, cuci tangan di teras ya. Akhirnya gue cuci kaki, cuci muka. Setelah cuci kaki, cuci muka, gue masuklah ke kamar dan mandi. Setelah mandi, dan ibu gue ini, tas jangan dibawa masuk, taruh luar aja. Kenapa emang mah? Udah taruh luar aja. Udah mah, bawa ke dalam aja sih. Akhirnya gue bawa lah. Pas gue bawa, setelah gue mandi, gue tidur. Tidur tuh nyenyak banget sampai pagi. Dan gak tahu kenapa, ibu gue cerita, lu dari mana sih? Air terjun sampai begini. Kenapa emang mah? Semalam dong, tas lu bau banget bunga melati. Gue taruh luar dong tas lu. Setelah pas gue taruh luar, ada yang ketawa. Gak tahu tuh siapa, kuntilanak kali ya. Lalu gue hanya tersenyum. Dan setelah itu selesai. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, selama kita berpergian ke salah satu tempat, jangan lupa permisi, salam, karena di setiap tempat pasti ada penunggunya. Oke, gimana menurut kalian bre? Komen di bawah. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.